Siapa bilang perawat cuma kerja di rumah sakit, di puskesmas. Dan kali ini kita ketemu sama narasumber yang pas banget buat insight dari Sobat Binus yang baru tentang peluang kerja jadi perawat. Ketemu lagi di Plasenta. Oke, kita ketemu lagi di Plasenta dengan episode yang baru. Hari ini kita kehadiran salah satu alumni dari Stikes Bina Surabaya Bali dari program studi profesi nurse. Kemudian akan banyak hal yang bisa diceritakan tentunya tentang peluang kerja yang bisa diterima oleh para lulusan dari profesi nurse, dan juga tidak menutup kemungkinan ada juga di profesi bidan. Jadi sebelum saya masuk, saya ingatkan lagi bahwa hari ini sedang dibuka jalur pendaftaran rekomendasi dan PMDK buat Sobat Binus yang lulusan SMA, SMK. Jadi silakan dimanfaatkan. Hanya dibuka sampai April 2025. Jadi siapkan dirinya supaya nanti bisa menjadi bagian dari Stikes Bina Surabaya Bali, dan manfaatkan ke beasiswanya Rp2.800.000 hanya sampai bulan April 2025. Dan juga RPL masih dibuka ya. Jadi yang lulusan D3 keperawatan, D3 kebidanan, silakan daftar di Stikes Bina Surabaya Bali supaya bisa meningkatkan lagi tingkat pendidikannya masing-masing dan meningkatkan layanan kesehatannya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke narasumbernya. Narasumbernya perempuan ya. Perempuan. Kalau perempuan pasti cantik. Kemudian hari ini bela-belain syuting di hari Sabtu. Nah, biar Sobat Binus tahu nih, ini hari Sabtu hari ini. Karena kerjanya katanya dari Senin sampai Jumat. Ya, benar apa enggak nih? Kerjanya sampai Senin sampai Jumat saja. Jadi ini dia Sukma Wirnayanti. Ya. Oke, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Apa kabar? Lihatannya gimana? Sehat ya? Sehat. Tadi dari perjalanan dari rumah? Atau dari? Jaga. Oh, dari Jaga. Klinik lain. Ya. Wih, banyak sekali kerjanya ya. Karena klinik lain dan ada klinik utama juga. Apa tempat kerjanya namanya ya? Nanti diceritain ke Sobat Binus supaya Sobat Binus juga tahu bahwa perawat itu tidak semata-mata di rumah sakit aja. Tidak hanya berkutat dengan kondisi penyakit, tetapi mulai dari proses screening pun termasuk dari bagian kerja dari perawat. Nah, sekarang kerjanya di mana sih? Oke, tempat kerjanya saat ini di Integrated Manggis, Pertamina Integrated Manggis. Pertamina Integrated Manggis. Oke. Berarti di bawah perusahaan Pertamina. Pertamina. Ya, kemudian tugasnya sekarang di anak cabang Pertamina di PT Marine Solution sebagai perawat on-site di Marine, kantor Marine. Oke, berarti di bawah PT Marine Solution. Tapi saya dinaungi oleh Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Oke, berarti secara keseluruhan perawat-perawat itu di bawah naungan Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Ya. Wah, berarti Mas anak perusahaannya juga Pertamina ya? Pertamina di bidang kesehatan. Benar. Jadi Sobat Binus biar tahu juga, ini juga ilmu baru buat saya ya, banyak banget ternyata anak perusahaan dari Pertamina. Jadi mulai dari PT Marine-nya juga ya, PT Marine Solution. Kemudian ada Rumah Sakit Pertamina Cirebon, IHC. Kemudian ada PT Patra Niaga. Oke, lalu ada PT El Nusa Petrovin. Ya, oke. Sekarang biar pelan-pelan juga, saya harus pelan-pelan nih ngomong biar sesuai dengan bagian-bagian ataupun naungan di masing-masing PT-nya. Okay. Tugasnya Sukma ngapain aja tuh di sana? Untuk tugasnya pertama daily check up, itu di cek dan TTV para kru, para pekerja di
Merin, khususnya kayak pegawai yang di kantor, administrasi, habis itu pekerja lapangan, kerja lapangan juga, termasuk kru yang bantu kapal untuk sandar. Gitu ya. Iya, berarti di areal apa nih? Apa sih namanya istilahnya itu yang di Manggis tuh? Integratednya itu apa tadi? Pertamina Integrated Manggis ya. Di semuanya itu jadi apa namanya? Kliennya dari Sukma berarti ya. Mereka daily check up kantor sebelum bekerja ke lapangan ya. Setiap hari berarti gitu? Setiap hari. Wow. Ya. Berarti satu hari itu berapa handle? Handle-nya sekitar 40 orang. 40 orang? Iya. Oke, 40 orang. Dan itu pun terbagi-bagi, ada yang di kantornya gitu ya? Di kantor dan ada di dermaga. Dermaga. Iya. Oke. Lalu berarti tadi jam kerjanya? Jam kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jam 7 sampai 3 Ya, sore? 8 jam kerja. 8 jam kerja. Dengan pekerjaan hanya daily check up. Hanya daily check up. Wah, menggiurkan sih kayaknya ya. Lalu kalau hari kerja? Hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Oh, gitu. Berarti menyesuaikan sama apa namanya? Jam kerja petugas di sana juga berarti ya? Oke, berarti mengikuti itu. Kalau berarti Sabtu Minggu libur berarti libur. Semuanya di sana? Tidak, kecuali mooring, japong, sama operasional. Ya, cuma administrasinya ya. Oke. Yang perkantorannya libur. Cuma yang lapangan masih tetap kerja. Oke, ya, karena distribusinya selalu berjalan gitu ya. Distribusi apa sih namanya, minyak ya, BBM betul ya? BBM sama gas juga. Iya. Pengiriman kapal. Kapal berarti mau tidak mau pun berarti tidak hanya di dalam kantor juga, berarti Sukma kerja ya, memeriksa petugasnya, ABK juga termasuk. ABK jarang sih Pak. Jarang ya. Kecuali ada yang sakit, ABK yang sakit baru kita handle. Ada laporan, ini ada ABK yang sakit baru nanti datang. Mereka yang datang atau Sukma? Enggak, saya yang ke dermaga. Langsung ke dermaga. Iya. Oke. Lalu kalau suasana kerjanya gimana sih yang selama ini? Suasana kerja cukup nyaman. Iya. Terus? Abis itu seru juga karena kan baru tahu juga nih kalau perawat bisa kerja di perusahaan, terus kebetulan di bagian kru dan kapal, jadi adalah healingnya. Sambil healing. Asik sih ya. Iya, karena mungkin orang-orang taunya itu perawat ya kerja di rumah sakit. Kalau nggak home care, kalau nggak pada puskesmas gitu. Jadi ada banyak juga peluang kerja yang lain ya, kalau mungkin Sobat Binus biar dapat juga informasinya penuh dari. Berarti kemarin gimana tuh ceritanya bisa join di PT Merin Solution? Ya awalnya ini kan kalau dibilang ini cukup tertutup ya dari segi masuknya. Saya itu lewat perawat yang resign langsung. Oh gitu. Oh, kenal sama perawat yang resign. Bukan perawatnya, ada teman di sana. Oh, ada teman. Oke. Habis itu dia info kalau mau nggak gantiin perawat di sini. Oh iya. Habis itu tapi tetap juga lewat interview. Iya, melalui proses lah ya. Tetapi informasinya mungkin kan terbatas. Mungkin. Oke, terbatas dan tidak apa namanya, karena memanfaatkan orang-orang yang dikenal mungkin oleh orang yang sudah bekerja di dalamnya gitu ya, supaya efisien mungkin harapannya mungkin gitu ya. Karena cepat. Iya, karena perlu lebih cepat juga. Iya benar sih. Oke, terus ada apa aja tuh kemarin tesnya ikut
rekrutmennya? Cuma kirim CV, syaratnya BTCLS aktif, Oh, STR BTCLS aktif ya? ya, dan sertifikat Hiperkes itu. Wow, sertifikat Hiperkes juga harus ada. Berarti kemarin Sukma ikut dulu Hiperkes baru rekrutmen. Enggak, itu interview dulu. Pas interview itu Iya. ditanyakan, kebetulan belum punya sertifikat Hiperkes, Iya. jadi dari perusahaan tidak bisa membiayai itu, karena itu kan salah satu syarat, jadi harus dari kita sendiri. Betul. Nah, itu ditanya sanggup apa enggak untuk Ikut mengikuti pelatihan itu. pelatihan Iya. sebagai salah satu syarat yang belum lengkap itu. Oh iya betul. Jadi kalau Sobat Bedus biar tahu juga, kalau bekerja di perusahaan seperti Pertamina ataupun Freeport ataupun jenis PT yang lainnya, kecenderungan akan memerlukan sertifikat Hiperkes. Ya, jadi siapa tahu mungkin ada punya mimpi untuk bekerja di luar rumah sakit, jadi supaya nanti bisa dipersiapkan juga. Iya, benar. Ya, karena kalau kemarin BTCLS kan sudah dipersiapkan pada saat awal nurse ya. Iya, nurse, Jadi kalau Hiperkes karena memang opsional, jadi bisa diikuti setelah jenjang profesinya tuntas. Hiperkesnya berapa hari itu kemarin? Hiperkes cuma 4-5 hari ya. 4-5 hari. Ya. Oke, berarti. Dan itu juga berlaku seumur hidup. Berlaku semua hidup. Ya, jadi jadi cuma sekali aja cukup untuk ikut pelatihan dan bisa seterusnya untuk digunakan ya. Oke, terus syaratnya kan ada BTCLS, CV, terus setelah itu apa lagi? Wawancara? Wawancara. Siapa itu yang wawancara kemarin? Pak Erick Thohir. Manajer di Kantor Merin. Kantor Merin ya, yang di Manggis. Berarti di Manggis wawancaranya. Oke, berapa orang tuh kira-kira kemarin yang ikut seleksi? Yang ikut seleksi 2 orang. Oh, wah, terbatas ya. Berarti masih eksklusif nih ya, eksklusif gitu. Tapi kemarin juga terima kasih sudah dikasih info tentang rekrutmennya. Kemarin juga sudah dibagikan di grup alumni. Semoga ada alumni dari Stikes Bina Soda yang juga bergabung, bisa join karena kebetulan berakhirnya di 15 Maret kemarin ya untuk pengumpulan berkasnya. Jadi semoga sudah ada yang memulai perjalanannya di sana. Oke, lalu kerjanya kan baru sebulan. Iya. Startnya bulan apa? Startnya tanggal 30 Januari kemarin. Ini bukan sekarang Maret. Sekarang bulan kedua. Oh ya, ya, betul. Startnya Januari, Februari baru 1 bulan, ya, Februari Maret baru 2 bulan. Iya, benar. Ya, saya baru 1 bulan. Karena selama 1 bulan itu pengalaman apa aja ya udah? Pengalamannya baru ketemu ini sih Pak, kemarin pasien dari kapal yang bukan kapal yang ke Pertamina Manggis, tapi mau ke mana ya, Cilacap ya. Oke. Tapi ada kru kapal yang sakit, chiefnya kebetulan lewat di Manggis, area Manggis, jadi beliau minta turun di sana untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi kita lakukan bantuan pertolongan. Iya, proses evakuasinya. Pakai apa kemarin evakuasi? Pakai ambulans. Kapalnya dijemput dulu kan? Oh iya, sorry ya, benar karena kan di apa sih namanya kapal besar apa namanya? Iya, kapal yang gede itu namanya ya. Terus dijemput dulu pakai boat. Takbut namanya. Kapal takbut. Oke, terus? Takbut. Lalu dipakai itu Pak kayak ekskavator. Jadi pasiennya diikat pakai tandu, dinaikin, ditransfer ke pasiennya gini, kondisinya lemas berarti ya? Kondisi lemas. Oh iya, berarti karena kepanasan di
kapal. Oh, overheat. Iya. Overheat udah kayak mesin aja. Apa namanya? Heat stroke ya, heat stroke, serangan panas. Overheat saya bilang saya. Heat stroke ya, jadi dia kepanasan, dehidrasi. Dehidrasi. Oke, lemas. Dehidrasi grade berapa tuh? Grade 2, 3? Grade 2. Grade 2 kayaknya ya. Terus pertolongan pertama ada yang dilakukan langsung di evakuasinya aja. Takbot, lalu kita telepon ambulan juga kan. Baru dibawa ke Manggis, langsung dilarikan ke rumah sakit GBM yang terdekat. Oh, Garba Med. Bukan. GBM. Garba Bakti Medika ya, yang di bypass ya. Ya, Garba Bakti Medika. Kalau ada alumni Bina Usada yang lamar sana, diterima ya. Garba Bakti Medika ya. Oh, kerjasama atau bukan karena paling dekat gitu? Paling dekat karena sih, paling dekat ya. Ya, biar pertolongan bisa lebih cepat. Sepanjang proses evakuasi itu ada pertolongan pertama yang diberikan menjadi SOP atau gimana? Kebetulan karena pasien masih sadar juga. Oh iya. Jadi cuma dibawa aja. Oh ya, proses evakuasi itu aja. Evakuasi aja. Ya, kalau mungkin alat-alat emergency juga berarti siap juga ya? Siap juga. Oke. Kecuali ambulan aja sih. Oh, ambulannya nggak ada di sana? Nggak ada, iya. Oh, berarti kerja sama siapa tuh? Dengan Penta bisa. Oh, Penta Medika, ada dekat sana ya? Iya, dekat. Penta Medika, itu aja? Sama klinik tempat kerja saya juga. Oh. Kemarin kebetulan, iya. Apa boleh disebut? Klinik Yagya Dasa Klinik. Klinik? Yagya Dasa Klinik. Yagya Dasa Klinik. Iya. Oke. Ya, berarti kerja sama ambulannya dengan dua klinik itu. Terus untuk pertolongannya di rumah sakit terdekat. Oke. Itu satu pasien aja syukurnya ya? Iya, satu pasien. Banyak pasiennya. Terus kalau berarti dalam kondisi itu kan juga harus siap dengan kondisi gawat daruratan ya? Iya, benar. Makanya diperlukan sertifikat BPJS itu untuk nanti bisa melakukan pertolongan gawat daruratnya. Oke. 1 bulan. Berarti sepanjang 1 bulan sudah ada 1 bulan itu ada 4 minggu, 1 hari 40 orang, 40 kali aktifnya berapa? 5 hari ya? 5 hari. 5 hari 5 kali 4 20 kali 40 800 kali ngecek orang-orang di sana berarti ya? Iya, benar. Dalam waktu sebulan. Dalam waktu sebulan. Iya. Oke, kalau seandainya nih ada yang sakit, kan pemeriksaan itu setiap hari. Iya. Mungkin ada orang yang karena effort kerjanya besar, dia memaksakan diri untuk datang, kemudian ada daily check up, menemukan orang yang dalam kondisi tidak menjadi standar bekerja di sana. Apa gini ya prosedurnya? Prosedurnya kalau kita setelah hasilnya tidak normal atau hipertensi misalkan, terus ada keluhan lemas, pusing, itu langsung kita kan masukin data ke aplikasi. Pakai aplikasi? Iya, pakai aplikasi, lalu nanti kita masukin batas-batas. Betul. Hasilnya, terus nanti ada keterangan unfit, berarti. Oh, yang berarti aplikasi itu yang langsung menilai bahwa dia fit atau tidak? Fit atau tidaknya. Oke, terus? Langsung kita lapor dengan dokter penanggung jawab. Setelah itu kita lapor juga ke manajer Merin. Nanti kita hanya menentukan fit dan unfitnya aja. Yang menentukan bisa kerja dan tidaknya itu dari part manajernya. Manajer dari Merlin. Ya. Merlin benar ya? Merin. Oh, sorry. Merlin. War Merlin. DJ Merlin. Berlin itu nggak? Berlin. Oke, hanya berarti dia boleh lanjut atau tidaknya berdasarkan keputusan dari manajer. Iya. Oke. Terus kalau manajer akhirnya memutuskan untuk tidak diizinkan bekerja,
KI, lalu kita KI pasien untuk berobat ke vaskes. Kalau sudah membaik baru boleh bekerja lagi. Ya. Oke, berobat ke vaskes. Berarti hari itu dia tidak bisa bekerja dan ada pengganti atau gimana? Tidak. Tidak. Oh, iya. Berarti itu ada shiftnya atau gimana sih? Iya, ada shiftnya. Oh, ada shiftnya. Oh, berarti shift pagi, misalnya pagi nih. Sore sama malam. Pagi, sore, malam. Iya. Tapi semua sampai jam 3 aja pulang. Iya, itu sih. Tapi sebenarnya kita sudah diajukan untuk 2 perawat. Oh, oke. Tapi dari mungkin belum asli. Oh ya, mungkin ya ada pertimbangan lain di internal mungkin ya. Tapi sudah ada pengajuan biar bisa shift-shiftan gitu mungkin. 2 shift. 2 shift. Oh, berarti sementara ini Sukma sendiri. Sementara masih sendiri. Satu-satunya berarti orang yang paling penting dong berarti ya. Berarti kalau Sukmanya yang unfit gimana dong? Nah itu semoga tidak. Iya, semoga sehat selalu ya. Berarti mereka menyandarkan seluruh keputusan untuk bisa kerja atau tidak bersama Sukma aja kan berarti. Dalam artian kalau Sukmanya tidak hadir, mereka tidak ada yang ngecek itu. Mungkin di over ke DCU terminal. Oh iya, dari yang lain lagi ya. Dari berdasarkan PT-PT itu ya tadi. Iya. Karena ada PT El Nusa juga punya perawat khusus. Terus PT Patra juga ada. Juga ada dan Merin juga. PT 3 aja ya, sorry. 3 aja. Iya dan ya mereka bisa menggantikan sementara. Iya. Oke. Berarti banyak dong perawat akhirnya ya di cabang apa sih? Cabang Manggis. Manggis. Ya. Ada berapa tuh total? Untuk El Nusa kira-kira 6 ya, 6. El Nusa 6. Untuk terminal patraniaganya 4 orang dan Merinnya 1 orang, mungkin berarti 11 orang. 11 orang sementara ini di sana. Iya, perawatnya. Iya. Dokter penanggung jawabnya ada 3. Oh, 3. Oke, terus kembali dulu ke yang fit dan unfit yang tadi. Kalau mungkin dalam kondisi unfit itu yang menjadi indikatornya apa aja? Untuk unfit. Iya, apa aja yang diperiksa deh dulu? Apa aja yang diperiksa? Iya, dan TTV ya normal. TTV, berarti tensinya, nadi, perapasan, nadi, suhu. Perapasan ya. Oke, terus? Habis itu keluhan dari dari pasien. Ada keluhan atau enggak? Itu aja? Itu aja. Oke, nampak ya. Tensinya pakai apa? Tensinya enggak manual ya, bukan digital. Digital, asik dong nih pencet. Tapi kalau di terminal itu pakai digital Pak, soalnya dia lebih banyak lagi. Oh iya. Orangnya. Patraniaga tuh berarti ya? Patraniaga ya, itu bisa ratusan kayaknya. Per hari? Per hari. Oh. Ya, pokoknya satu shift ada 2 perawat DCU-nya. Oke, yang patraniaga berarti kantornya itu? Kantornya. Berarti supir-supir yang bawa BBM sama El Nusa. El Nusa. Iya. Oh, berarti yang patraniaga tuh siapa aja? Patraniaga ada pegawai kantornya. Habis itu ada safety man, safety woman, ada apa ya? Tendor ya namanya. Tendor. Yang untuk bekerja di perbaikan. Oke. Berarti apa ya? Vendor. Orang-orang yang bekerja di Pertamina Integrated Manggis. Manggis ya. Oke, ya. Berarti bukan orang yang keluar masuk, bukan ya? Oh, bukan. Orang yang memang selalu bekerja di sana. Iya, benar. Di dalamnya ada kantornya. Kantor. Ada apa? Bengkelnya ada. Istilahnya apa sih bisa di sana? Kayak tempat perbaikannya gitu ada. Ada vendor ya namanya.
ada vendor khusus untuk Oh, ada vendornya yang Iya. ngisi untuk itu. Oke. Terus safety man dan safety woman tuh ngapain? itu vendor juga. Oh, vendor juga. Tugasnya? Itu untuk itu perbaikan masalah di apa fasilitas di Oke, sana. fasilitas di sana. Iya, iya, iya. Wow, saya semoga terbayang juga semua yang bisa dengerin ya. Ya, Saya itu ya juga Matra Niaga. Waktu pertama di sana juga agak bingung ya, karena ternyata Pertamina ada bagiannya juga. Iya, iya, iya. Banyak anak Iya, perusahaannya iya. gitu ya. Oke, terus itu yang Patra Niaga. Lalu yang El Nusa berarti untuk yang Penyaluran BBM. penyaluran. Ya, Berarti yang diperiksa, yang dilakukan daily check up adalah awak tangki. awak tangkinya, apa sih? Apa ya? Awak Aduh, kalau supir salah istilah tangki. maaf ya. Apa sih driver dan Iya, driver, asistennya? asisten sama asisten driver. Asisten drivernya. Berarti oke, berarti Itu kan lumayan banyak juga. banyak. Oh, sehari berapa tuh estimasi kalau mungkin pernah dengar ceritanya? Sehari kayaknya berapa ya? 20 tangki lebih 20 tangki sehari. seharinya. Berarti kali 2 40-an berarti estimasi ya. Orangnya. Bukan sehari ya. Karena satu tangki bisa 2 kali jalan Oh, pagi sore. pagi sore. Berarti orangnya berbeda. Orangnya di tangki yang sama. Berarti kan ada driver dan asisten driver. Asisten. Dia akan selalu tetap di mobil tangki itu. Iya, benar. Oh, dia bisa berangkat satu hari itu 2 kali. 2 kali. Wow. Dan itu dicek juga Dicek setiap akan berangkat. setiap akan berangkat. Waduh. Dan setelah berangkat. Setelahnya juga. Iya. Oke, lebih Di padat di sana sana ya. lebih iya ketat juga ya standarnya. Makanya lebih banyak perawatnya di sana. Perawat Dan 6 ya di sana. 6 orang ya. 6. Iya, ya. Kalau semua kan 40-an lah, 40 lah ya dalam satu hari. Oke, terus kalau untuk tugas yang lain ada nggak sih? Administrasi gitu ada nggak? Administrasi enggak sih. Paling administrasi dari tugas saya sendiri aja. Oh iya, dokumentasi keperawatannya ya. Iya, benar. Oke, itu aja. Iya. Berarti CTTV, dokumentasi, Dokumentasi. itu aja. Itu aja. Habis itu ngapain? Kalau kan udah ngecek nih seharian nih, bisa nggak sampai seharian kan? Enggak sih. Pagi aja berarti kan? Pagi sama siangnya sebelum pulang. Oh, sebelum pulang juga. Yang shift siang kan ada. Oh iya iya. iya. Untuk shift siangnya itu khusus untuk pekerja lapangannya. Oh iya, pekerja lapangannya aja. Oke, kita coba runut ya dari awal Sukma dari rumah, jangan dari udah tiba di kantor nih. Kantor ya. Jam berapa tuh biasanya? Jam 7. Jam 7. Jam 7 udah siap, terus mulai kegiatannya? Mulai datangnya paling ada yang untuk mooring sendiri kan, mooring sama Japom operasional itu dia masuknya sama juga sama kayak saya jam 7, tapi untuk mooring juga. Tapi jamnya itu menyesuaikan sama kedatangan kapal juga sih. Oh iya, dia menyesuaikan itu. Oke. Kalau kapalnya tiba pagi bisa lebih pagi. Oh, lebih pagi dia datang. Kalau kapalnya di jam operasional tetap jam 7, jam 8. Berarti kalau mulai daily check up-nya itu jam berapa biasanya? Tergantung mereka datang. Berarti nggak nentu itu ya? Bisa jam 9 gitu. Iya. Bisa jam Tapi 10. orang kantor kan jam 8 udah di Berarti jam 8 tuh udah start untuk yang orang-orang kantor. Terus berarti udah selesai tuh orang-orang kantor. Nanti kalau ada lagi datang dicek lagi. Dicek lagi. Ya. Itu berarti datangnya kan dia tidak menentu. Beberapa. Lalu jam 10, jam 11 tuh biasanya udah selesai berarti ya? Udah sih. Udah udah bisa santai berarti ya? Santai banget dong. Terus untuk shift siangnya startnya? Shift siangnya start jam 2 sih. Jam 2? Jam 2. Oh, Jam berarti 2 hampir ya. Mungkin beberapa kali ada yang jam 3 gitu ada?
Ada, cuma karena saya pulangnya jam 3, jadi mereka harus datang dulu. Oh iya, iya. Mereka harus datang lebih awal supaya bisa dicek dulu. Kalau nggak dicek berarti dia nggak bisa kerja. Nggak bisa. Vital banget nih sini. Iya, iya kalau nggak ada semua berarti mereka nggak bisa kerja kan? Berarti tidak ada layanan yang bisa dilakukan berarti kan harusnya. Ya, ya, ya. Wow. 1 bulan kerja. Kemarin saya sempat lihat juga story-nya tuh di kapal tuh ngapain tuh? Oh iya, itu kalau ada kegiatan atau pengecekan kemarin tuh kegiatan aduh saya lupa namanya. Itu cuma apa namanya ngetes saja sarana kapal untuk takbut. Takbut itu kan dipakai untuk bantu penyandaran kapal dan kalau ada kejadian kebakaran kapal itu juga kayak mobil pemadamnya bantu memadamkan. Apa tactical boat mungkin panjangannya enggak ya? Takbut. Ya terus? Itu ikut sih diajak. Oh diajak. Atau memang apa namanya ada tugas khusus di sana? Oh enggak, memang untuk tahu situasi di sana. Situasi aja. Oke. Kalau misalkan sepanjang ini udah ada ketemu selain apa namanya kasus yang tadi yang sakit di kapal itu selain itu ada? Kapal belum sih Pak. Belum ada ya. Belum ada. Ya. Tapi sedikit cerita juga. Sebelum kerja banyak di juga nggak apa-apa. Sebelum kerja di Pertamina. Kan saya kerja di klinik saya di on call ke sana. Nah itu awal mula tercetus seandainya pengen kerja di Pertamina gitu. Oh gitu. Oh ada cerita itunya. Wah. Iya. Oh. Kebetulan saya terjun juga di sana untuk evakuasi. Oh gitu, berarti awalnya dari kan kerja di klinik itu, terus menolong kejadian yang itu. Oh gitu, punya mimpi akhirnya gimana kerja di sini? Berandai-andai. Gimana ya kerja di sini? Tapi kita gini juga pentingnya relasi kan Pak. Benar. Tadi. Benar. Jadi yang kebetulan ini kan kalau kapalnya itu kan di bagian marine jadi tanggung jawabnya. Nah kebetulan temennya juga salah satu admin di marine. Oke. Lalu kita sempat juga kan bilang kalau ada lowongan info. Iya benar. Iya. Habis itu lagi beberapa bulannya ternyata ada. Oh syukur berarti rezekinya Sukma berarti ya. Dari start evakuasi orang yang kejadian di sana, terus akhirnya malah kerja juga di sana. Di Marine juga. Di Marine-nya juga. Waduh. Memang kalau jodoh nggak kemana ya. Nah ini juga benar dari Sukma bilang kalau relasi itu penting banget. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya. Dimanapun berada supaya nanti bisa saling berinteraksi dan punya relasi yang kuat juga, karena informasi kan bisa datang dari siapa aja kan. Karena kan nggak semua lowongan juga di-share di media sosial kan Pak. Hanya di lingkungan itu. Jadi biasanya diambil dengan skema itu untuk mempermudah mendapatkan pekerjaannya gitu dengan mode aja. Mereka biasanya sudah dapat untuk yang diharapkan gitu. Ya. Kalau menurut Sukma kerja di Marine ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oh sangat menyenangkan. Apa yang membuat Sukma menyatakan sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Yang pertama banyak pengalaman kegiatan kayak kita bisa ke kapal, ke area yang nggak boleh sembarangan orang kan Pak di sana. Habis itu ya itu sih
sih. Banyak pengalaman baru ya, baru-baru banget lagi kan, Baru banget ya. nggak pernah masuk ke Pikirkan ya. untuk bisa masuk ke Pertamina itu aja udah tidak mungkin semua orang-orang biasa bisa masuk sana kecuali memang punya akses untuk masuk. Terus ditambah juga dengan berarti banyak bertemu orang-orang baru yang sama sekali belum dikenal juga. Lalu dengan lingkungan kerja yang sangat berbeda jauh dibandingkan rumah sakit ya. Nggak perlu nganter ke radiologi ya, nggak perlu ambil sampel darah, nggak perlu kegiatan yang mungkin yang rutinitas yang terjadi di rumah sakit. Tapi sejauh ini menyenangkan ya, berarti ya. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Iya. Nah, tentu kalau misalkan bekerja menjadi apapun pekerjaannya ada risikonya. Kalau menurut Sukma di sini seberapa besar risiko yang mungkin bisa dihadapi? Kalau di Merin ya kan bagian dermaga, jadi ini kita lihat dari segi cuaca sih Pak. Oh iya kan. Iya. Risikonya di sana sih. Tapi bukan untuk saya, cuma pekerja yang di lapangan. Jadi dapat pasiennya mungkin dari sana ya. Iya. Pasiennya akan resiko pasien yang datang juga akan sesuai dengan resiko pekerjaan yang ada di lapangan itu. Jadi mungkin aja ada kecelakaan kerja, mungkin ya ada dipengaruhi cuaca juga. Di kondisi sehat sakitnya akan bergantung juga dalam kondisi itu. Iya, saat bekerja. Iya, betul. Pasien yang dihandle pun akhirnya kan sangat bergantung dari kondisi itu. Iya, benar. Ya, tidak menentu berarti kan ya? Tidak menentu. Berarti harus siap juga selalu siap dengan kondisi gawat daruratan. Iya, medik. Perawatan gawat darurat. Gawat darurat, ya. Oke. Ini kan 1 bulan kerja, berarti kan udah dapat. Udah dapat ya? Udah. Boleh cerita itu boleh? Boleh. Ya biar sobat minus tahu nih biar. Kok kayaknya kerjaannya gampang banget tuh. Cuma TTV, lalu dokumentasi, sambil jalan-jalan juga, naik ke kapal dan di mana orang tidak bisa masuk. Iya, benar. Emang dibayarnya berapa sih? Estimasi aja, kira-kira berapa? Ya. Ini kan baru sebulan saya, baru sebulan. Kalau baru sebulan sih, kalau tempat lain mungkin ada yang 2, ada yang 3. Kalau di sana? Ya lebih dari itu sih. Lebih dari itu? Iya. Ini baru sebulan kerja loh? Iya, sebulan kerja. Lebih dari itu? Berapa tadi saya bilang? 3, 4? Lebih? Lebih dari itu. Ya, Sobat Bidu bisa bayangkan ya kalau 1 bulan kerja biasanya kan ada tidak semua komponen komponen gaji itu bisa diterima karena ada masa percobaan mungkin gitu biasanya ada kemudian ada apa istilahnya baru masuk tuh orientasinya gitu jadi kemungkinan kalau ibaratnya ASN kan ada 80%-nya 50% gitu. Dia belum lengkap semua komponen gajinya diterima. Tetapi 1 bulan kerja di sana sudah di atas 4. Iya, karena sudah langsung kontrak, nggak isi orientasi. Wow. Langsung ikut. Iya, di atas 5 jangan. Ya semoga ya Pak. Sekarang iya belum lah. Iya, berarti ada kemungkinan lebih dari itu berarti. Apalagi ikut Gak. Tapi kalau bisa, kalau mau kan lebih baik ikut rekrutmen kalau ada lowongan perwira IHASI. Oh gitu. Oh berarti kan ada peluang itu juga kan ya? Iya benar. Perwira, sebentar. Sobat Minus mungkin belum paham terkait perwira apa sih? Perwira Pertamina. Perwira Pertamina itu adalah pegawai BUMN. Iya. Pegawai tetap BUMN. Iya, perwira Pertamina. Jadi harus ikut rekrutmennya juga berarti dari awal ya. Berbeda dengan yang kontrak. Beda. Oke, berarti sekarang saat ini statusnya Sukma adalah masih pegawai kontrak. Tetapi tidak bentuk kemungkinan untuk bisa ikut yang
program perwira itu. Perwira. Hah? Oke, kalau perwira mungkin akan lebih besar teman. Nah, Besar ya. pasti. Pasti. Wah, baik. Iya. Bocorannya boleh. Iya ya, kontrak aja segitu. Iya kan? Apa BUMN yang kebetulan menaungi untuk bahan bakar minyak dan kecenderungan satu-satunya di Indonesia. Iya, betul. Ya, terutama di Bali mungkin kan satu-satunya Pertamina yang bisa Sekarang juga. enggak gini ya, menjual BBM gas. Oh. Ya, kan satu-satunya. Iya. Jadi untuk apa namanya? Profitnya cenderung akan lebih besar dan juga berdampak pada pegawai. Pegawainya. Ya kan? Siapa tahu nanti bisa ke rumah sakit Pertamina, mungkin bisa juga ya. Bisa juga, Pak. Oke. Berarti kalau perawatnya sampai saat ini statusnya semuanya di sana pegawai kontrak atau Pegawai kontrak. ada yang perwira? Anda belum ada sih. Oh, berarti kemungkinan Kalau yang perwira udah pasti di rumah sakit. rumah sakit pusat. berarti ya. Iya. Oke, berarti kalau sudah kerjanya di lingkungan Pertamina, informasi untuk tahu bukaan perwiranya juga akan lebih besar ya. Dapat Iya. infonya Tapi lebih cepat. itu terbuka kok, Pak. Ya terbuka, tapi mungkin nggak semua aware sih ya. Iya, benar. Ya, karena terlalu terpaku pada beberapa areal kerja atau rumah sakit sehingga informasi lain termasuk yang ini kan belum semua orang tahu. Iya. Tidak semua tahu bahwa perawat itu bisa kerja di Luar perusahaan. Perusahaan yang besar juga, BUMN pula, gitu ya. Oke. Lalu kalau ini kontrak kerja yang 1 tahun. Iya. Berarti selanjutnya gimana setelah 1 tahun tuh? Perpanjang kontrak. Oh, ada otomatis kah atau gimana? Ada pengajuan lagi atau gimana skemanya? Pengajuan lagi sebulan sebelum berakhir kontrak. Oh, gitu. Perpanjang atau enggak gitu Iya. berarti ya. Oh, berarti sesuai dengan keinginan pekerjanya. Iya, keinginan pekerja. Berarti bebas banget dong. Bebas. Kalau di rumah sakit mungkin nggak boleh sebelum orientasi ya. Betul. Orientasi mau lanjut apa enggaknya. Kalau kita di rumah sakit Pertamina Cirebon itu bisa resign sebelum akhir kontrak, tapi pengajuan sebulan sebelum resign. Pengajuannya sebulan. Iya. Oh iya. Minimal sebulan. Iya, oke. Biar mungkin Sobat Binus juga terbayang, karena ini kan 2 institusi yang berbeda ya. Misalnya rumah sakit sama Pertamina. Kalau di Pertamina kan tidak berhubungan langsung dengan pasien dalam kondisi yang sakit dan selalu ada pasien sakit. Tetapi kalau di rumah sakit untuk mencegah itu, mencegah dari pelayanan yang tidak optimal, berarti harus dipersiapkan juga dengan penanggulangan pegawai yang keluar itu. Jadi makanya ada skema yang harus disiapkan supaya tidak berhenti seenaknya, benar kan ya? Benar. Oke, kalau begitu, tapi kayaknya nggak mungkin ya mau resign kecuali ada ikut suami atau gimana mungkin, atau terima ASN mungkin ya. Benar. Ya ada pekerjaan lain yang mungkin lebih menggiurkan menurut yang bersangkutan. Kalau Suma sendiri gimana? Untuk saat ini masih betah sih, Pak. Betah ya? Iya. Sebulan ya, masih sebulan lah. Masih sebulan ya. Masih sebulan kayaknya masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Terus banyak juga peluang-peluang lain yang mungkin akan manfaatnya lebih banyak lagi buat Sukma di sana. Iya. Oke. Lalu kalau untuk yang pekerja-pekerja di sana, sip-sipan tadi ya. Kalau dia ada yang sakit berarti tidak lanjut bekerja, langsung dipulangkan. Benar. Mereka berobat sendiri berarti gitu ya? Iya, kan ada BPJS. Oh ya, mereka ditanggung BPJS. Iya, ditanggung BPJS. Jadi ke vaskes masing-masing. Iya. Berarti Sukma juga termasuk ditanggung termasuk BPJS. Berarti ada komponen apa aja nih komponen gajinya? Ini balik lagi ke gaji. Komponen gajinya ada gaji pokok. Gaji pokok. Iya. Bonus apa namanya?
bonus lembur, Oh, bonus lembur. ya, Oke. sama BPJS. BPJS-nya. Iya. BPJS Kesehatan dan Kesehatan dan Ketenagakerjaan. ketenagakerjaan. Semuanya sudah ditanggung tuh BPJS. Iya. Terus kalau bonus itu gimana? Gini ya. Kalau bonus itu hitungannya kerja di luar jam hari kerja kita. Kayak misalkan Sabtu Minggu yang harusnya libur. Kalau kita diperlukan untuk bekerja, Ya. itu termasuk ke bonus kerja nantinya. Oh, bonus kerja. Oke. Tanggal merah juga. Tanggal merah kan libur. Iya, libur. Kalau ada apa instruksi ada panggilan, Panggilan bisa masuk hitungan ambil lembur. lembur, iya. Kalau lebih dari jam kerja ada nggak hitungan gitu itu? Lebih dari jam Misalnya kerja dari nggak pernah? nggak dihitung. Oh, oke, nggak dihitung. Ya, berarti hitungan lemburnya hanya di luar hari kerja. Hari kerja. Oke, terus ada bonus, ada gaji pokok. Gaji Gaji pokok berarti Iya. UMK, UMR, Bali ya? UMR berarti ya. UMR. UMR. Iya, itu lebih gede. Sangat. Iya, iya. Udah berarti yang 1 bulan kemarin itu ada bonus lembur tadi? Lembur, iya. Ada. Ada. Oh, oke. Berarti 1 bulan kerja itu udah mulai lembur. Iya, ya, karena situasinya Karena tidak situasi lapangannya tidak bisa kita pastikan ya. iya. 1 bulan ambil lembur bisa, cuma kan di luar itu kan ada THR yang itu belum sih Pak, belum dapat jadinya. Oh iya, karena baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya, itu 1 tahun kerja. Ya, minimal 1 tahun kerja 1 baru tahun dapat kerja. THR. THR berarti 1 kali gaji berarti kan. 1 kali gaji sama gaji ke-13 juga. Udah gaji ke-13. Udah sama kayak ASN loh. Iya Pak. Aduh, bilang ada gaji ke-13. Jangan-jangan 14 ada juga. Belum Oh, kayaknya. belum ya. Oh gitu. Berarti sebentar. Yang sekontrak 1 tahun itu sudah termasuk juga dengan gaji ke-13. Gaji ke-13. Termasuk juga dengan THR. THR ya Iya. setahun. Karena dalam setahun itu sudah termasuk gitu ya. Iya benar. Kecuali kalau mungkin berhentinya sebelum 1 tahun satu itu tahun, ya. tidak dapat hitungan itu. Ya, THR maupun gaji ke-13-nya. Berarti masuknya gaji ke-13 beda-beda tiap orang gitu atau gimana? Bisa. Iya. Tergantung iya, PT-nya juga kan. tergantung start kontraknya. Tergantung Tergantung apa? ya di bawah naungan PT-nya. Oh iya, kebijakan di masing-masing Iya, PT ya. Mereka keluarinnya periode kapan? Kapan ya? Ya. Jadi semua di Pertamina dapat gaji ke-13 ya. Yang kontrak juga dapat ya. Wih. Iya Pak. Ya, Nilai berarti plusnya. perhatiannya besar buat pegawai kontrak Pegawai. juga ya, tidak apa namanya, tidak membeda-bedakan. Kan ya ada duitnya ada soalnya ya. Wah, saya baru tahu di Pertamina juga ada Iya. gaji ke-13. Gini juga apa namanya? Dari PT Merinnya juga ada lah bonus. Oh, ada lagi. Ada lagi. Apa tuh ceritanya, bonus apa tuh bentuknya? Ya karena sekarang kebetulan Idul apa? Oh, Puasa, puasa. Idul Fitri. Hah? Idul Fitri ya? Ya, Idul Fitri. Iya. Iya. Jadi ya bonus THR dari Merin. Oh, udah dapat. Sudah. Oke, kita berarti beda sama yang dikontrak itu. Iya, beda dengan kontrak. THR yang dikontrak berbeda dengan THR dari PT Merin. Merin. Iya. Masa nggak tergiur sih? Berarti bisa lebih dari Bisa. 5 tuh ya. Astaga. 11 bisa kayaknya. Belum kayaknya. Belum ya. Perlahan-lahan lah ya. Perlahan. Ya biar tahu apa namanya skema kerjanya juga. Apa hasil juga akan pasti mengikuti sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan ya. Ini berarti sekarang semua kerja di 2 tempat. Iya, kebetulan masih 2 tempat. Masih kuat tuh. Masih. Masih gitu Karena ya. kan saya tuh pengennya biar skillnya juga jalan kerja. Oh iya benar. Wih, luar biasa. Iya, Capek ya capek. Benar. Cuma ya, Capek pasti kan capek. pilihan tuh. Betul. Sekarang memilih mau
lebih capek Lebih atau capeknya cukup segitu. Nah, tentu akan berdampak juga pada hal yang lainnya. Iya. Ya, ilmunya juga, lalu hasilnya juga kan ya. Nah, pasti ada dampaknya. Berarti kan tetap sambil ketemu pasien dengan kondisi penyakit juga tetap iya. Oke, berarti dengan sekarang seorang Wirna itu sudah Sukma Wirna itu sudah sebulan itu bisa bawa lebih dari 10 berarti kan ya? Belum lah Pak. Untuk lulusan tahun 2024 kerja di 2 tempat, estimasi 9, 8. Iya, beda. Segitulah lah ya. Jadi, tergantung nanti dari jaspelnya juga di klinik, bonus tergantung juga di Pertamina-nya yang terutama. Ya, Sobat Binus, semoga ini jadi ilmu baru juga untuk nanti bekerja tidak hanya di rumah sakit. Pastikan bahwa Sobat Binus tahu di mana saja ada peluang kerja untuk jadi perawat. Di kementerian yang lain pun, tidak hanya di Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM juga ada, Kementerian Perhubungan juga ada, polisi. Ya polisi apalagi ya, polisi, TNI itu juga ada peluang sebagai tenaga kesehatan. Jadi begitu luasnya untuk bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan. Sepanjang ada orangnya, pasti diperlukan tenaga kesehatan. Benar. Ya, di hotel pun kan ada orang, pasti ada kliniknya. Ya, jadi biar semakin terbuka wawasannya bahwa tenaga kesehatan itu sangat diperlukan sepanjang manusianya itu masih hidup, ya. Berarti harus ada yang dipertahankan kehidupannya di sana oleh tenaga kesehatan. Oke, terus berarti kalau weekend ini kerjaan di klinik apa tadi namanya? Yagya Dasa. Yagya Dasa di sana berarti Sabtu Minggu. Berarti nggak pernah libur nih? Nggak Sabtu Minggu sih. Oh nggak rutin Sabtu Minggu. Iya. Ada jadwalnya lah ya. Iya ada jadwal. Tapi lebih sering ngambilnya di Sabtu dan Minggu berarti kan? Iya benar. Sabtu. Berarti nggak pernah libur tuh? Ada sih. Iya sih. Hah? Kapan? Emang? Iya. Di Manggis itu berapa hari satu minggu? Iya Senin. Kalau saya tuh nganggap liburnya itu kalau nggak kerja di klinik berarti libur. Masih sorenya libur kan ada waktu sore itu. Itu waktu libur. Iya, karena jam kerjanya cuma jam 3 aja jam ya. 3 benar. Jadi serasa udah bebas aja lagi gitu ya kan. Wah asik banget sih. Jadi pacarannya kapan dong? Dengar-dengar mau di sini. Sebulan sekali paling. Sebulan sekali. Ketemuannya sebulan sekali. Iya, 1-2 kali. Iya, nanti yang mau tahu pacarnya Sukma bentar lagi akan hadir di Stikas Widawsada Bali. Nyempil hubungan orang. Iya, karena dari kuliah kan udah ya. Udah. Kapan tadi ya Valentine kayaknya ada yang komen Bu Dayu ya komennya. Iya Bu Dayu di bener ya? Kita. Langsung di mention di sana ya. Kapal-kapalnya Binawsada. Udah Bu Dayu sih duluan nyipil jadi saya termaafkan lah ya. Oke. Terus kalau kemarin kan ada info rekrutmen baru itu. Iya. Biasanya kalau rekrutmen baru memang ada seperti tadi ada di ACC ada penambahan tenaga atau karena ada yang keluar? Oh iya, kebetulan ada yang keluar. Oh, di periode itu ada yang keluar. Iya. Berapa orang tuh kalau mungkin ada infonya? Kalau nggak salah di Manggis 1, di Sanggaran 1 ya. Oh iya kita belum cerita tentang pesanggaran nih. Iya. Apa namanya? Di Bali ada dua stasiun atau pos apa sih istilahnya? Pertamina ya. Ada Pertamina ya. Ada yang di Manggis dan ada yang di Pesanggaran. Berarti tenaga kesehatannya juga ada yang di Manggis dan juga ada di Pesanggaran. Iya beda. Oke, yang kemarin rekrutmennya untuk yang di Manggis dan
Pesanggaran? Enggak. Itu apa namanya? Belum tentu. Oh, belum tentu penempatannya. Iya, penempatannya. Jadi penempatan di Bali, entah itu di Sanggaran atau di Manggis gitu. Oh gitu, iya iya iya. Kemarin perlunya dua. Kalau nggak salah ya. Wow, iya. ya. Ya, formasinya juga akan terbatas ya. Jadi perlu apa namanya berlomba-lomba untuk bisa diterima juga di perusahaan ini di Pertamina. Oke, kalau berarti dengan adanya dua lokasi ini memungkinkan juga berarti Sukma dipindah ke Pesanggaran? Enggak. Enggak. Iya, untuk perpindahan itu nggak ada sih Pak, karena dari awal kita diterima sudah pasti ditempatkan di satu perusahaan, apa namanya, tempat itu, gitu. cabang itu. Disesuai di cabang itu. Berarti karena kemarin apa namanya wawancaranya di Manggis, diperlukannya di Manggis. Jadi penempatannya kebetulan langsung di Manggis. Oh iya, berarti karena rekrutmen kemarin itu ada 2 lokasi yang kosong, berarti nanti belum diketahui akan ditempatkan yang mana gitu berarti ya. Oh iya. Karena kemarin hanya diperlukan di Manggis, jadi udah pasti di Manggis. Ya. Oke, baik, terbayang. Ya. Ya, begitu menyenangkannya bekerja di Pertamina ya. Apalagi tugasnya hanya substansi ya beberapa kali gimana ya, kondisi gawat darurat kan nggak tahu kapan akan muncul ya pada siapapun. Iya, tidak bisa diprediksi siapa yang akan masuk ke fase itu, baik itu yang ada di petugas lapangannya, baik itu mungkin yang ada di ABK-nya, anak buah kapalnya, ataupun nahoda ya, benar ya? Iya benar. Ya, Kapten. Apa? Kapten, oh ya, kaptennya kapal. Iya. Ya, nilai plusnya juga ada nilai plusnya. Di CV saya kan, saya juga menyantumkan beberapa tempat rumah sakit yang pernah kita PKL di sana tuh. Itu salah satu nilai plus. Oh iya. Juga ya. Oh, itu jadi pertimbangan mereka juga. Iya benar, karena apa namanya, sudah berpengalaman lah. Ternyata di berbagai rumah sakit, jadi pengalamannya banyak, dianggap lebih banyak dari mungkin yang lagi satunya. Oh iya, benar. Oh, berarti kemarin dapat stasanya sampai rumah sakit mana aja? Stase nurse-nya. Kemarin apa tuh? Dari S1 sampai nurse. Oh, itu dicantumin semua. Wih, keren. Iya, jadi mereka mikir juga akhirnya ya, benar. Oke. Jadi dari S1 itu S1 sampai nurse saya cantum. Semua dicantumin. Iya. Wih, iya. Ya, ini mungkin Sobat Binus diambil tipsnya ya. Jadi kalau mungkin di melamar kerja, nanti silakan dicantumkan mungkin ya pengalaman kerja sama pengalaman praktek kerja lapangannya. Ya. Oh, mereka yang bilang gitu. Setelah diterima di spill seperti itu. Oh iya, baru dibocorin ya. Ya nggak mungkin sebelum diterima udah dibocorin. Emang kamu diterima? Iya. Setelah diterima ternyata dikasih tahu yang jadi salah satu faktornya adalah di banyaknya rumah sakit yang sudah pernah dijajaki untuk prakteknya. Ya walaupun praktek ya. Jadi tetap berpengaruh ternyata ya. Iya Pak. Menarik kan? Iya, benar. Wow, berarti banyak. Berapa halaman tuh CV yang kemarin? 1 sih. Oh, cukup ya. Dari S1 cukup ya. S1 semester 2, 3, 4, 5, 6 celok. Banyak tuh. Belum lagi yang nurse. Ada yang di rumah sakit yang sama waktu nurse. Bangli 2 kali. Iya. Mungkin kan Bangli. Iya Bangli. Ya di sini periodenya ya benar. Oh wah, boleh nih Sobat Binus ya diikuti jejak dari Kak Sukma untuk penyusunan di CV-nya. Jadi menjadi pertimbangan juga untuk nanti pewawancara untuk menerima Sukma. Wah, jadi ternyata tidak
tidak sia-sia kan praktek itu ya. Praktek. So apalagi di Stikes Bina Husada udah sepanjang semester itu sudah disiapkan untuk selalu praktek, ya, apalagi yang di profesi. Dari S1 ya, dari S1 udah ada prakteknya dari semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu praktek. No. Tidak ada libur. Ya, Libur semester. ada hal yang mungkin beberapa perlu dikorbankan mungkin ya, jadi liburnya jadi dikurangi. Tetapi pengalamannya yang pasti akan jauh lebih bermanfaat dan terbukti ya. Dan terbukti di Sukma itu sudah menjadi faktor dalam diterimanya Sukma di Pertamina. Benar. Waduh. Oke, ada pesan mungkin buat Sobat Binus? Pesannya cuma kalau ada yang berminat di bekerja di luar rumah sakit, di perusahaan, ikutilah pelatihan IPerkes. Oh iya. Karena salah satu syarat penting nilai plusnya itu ya harus ada sertifikat IPerkes. Iya betul. Itu aja. Oke, benar tuh. Jadi kalau memang Sobat Binus punya keinginan untuk bekerja tidak di rumah sakit, jadi persiapkan diri juga dengan pelatihan IPerkes. Iya. Kalaupun mungkin itu kemarin online, apalagi online. Jadi sekiranya bisa diluangkan waktu ya pada masa profesi ini untuk bisa mengikuti pelatihan IPerkes ya. Mungkin pada saat manajemen mungkin enggak. Itu agak apa? Pagi. Start pagi. Di mana ya? Start apa ya? Komunitas. Stase komunitas adalah periode yang pas untuk pakai mulai pelatihan ijazah S1 bisa. Ijazah S1 bisa. Oke ya. Oke. Ya, Sobat Binus ya. Kalau punya mimpi untuk bekerja tidak di rumah sakit, jadi persiapkan diri dengan beberapa pelatihan lainnya supaya nanti bisa peluang untuk lolosnya jauh lebih besar. Apalagi di Stikes Bina Husada Bali juga sudah disiapkan dengan BTCLS. Apalagi nanti Sobat Binus bisa ditambah dengan IPerkes juga, tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk nanti bisa diterima dengan cepat. Apalagi ditambah prakteknya tadi banyak ya. Prakteknya juga banyak. Jadi akan mendominasi untuk bisa diterima dengan cepat oleh perusahaannya. Ya. Oke, mungkin saya terlalu terkesima dengan kemudahan kerja di Pertamina dan banyak bonusnya. Jadi saya kenapa saya nggak Saya juga baru tahu sih Pak. Nah, ternyata. Iya, belum lagi di Freeport mungkin ada kerja ya. Bisa ikut nambang emas sana, ikut menggali emas ya. Sayangnya kalau mau merantau. Iya betul itu jadi pertimbangan juga ya. Kalau mungkin mau kerja di perusahaan yang lainnya lebih besar, mungkin yang ada di luar Bali. Kalau masih muda sih kenapa enggak ya? Tapi kalau udah mau nikah gimana dong? Ada yang harus dikorbankan. Oh iya betul, ada yang dipertimbangkan dan yang mana didahulukan, yang mana nanti bisa diundur lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya Sukma Wina Yanti sudah meluangkan waktu hadir hari ini. Baru pulang dari praktek klinik, udah dibela-belain datang dan tidak pernah libur di hari-harinya dari Senin sampai Minggunya. Semoga kesuksesan segera menghampiri Sukma Wina, kesuksesan sesuai dengan versi Sukma Wina ya tentunya, bukan oleh versi orang lain kan beda-beda ya. Jadi salam juga buat yang kan segera sih ya bulan April ini. Nanti karena ini tayangnya bulan April jadi mungkin April tayangnya di bulan April, so ya nanti tayang bareng-bareng berarti masuknya. Wih ya. Selamat lah buat kalian berdua ya. Ya kita sama-sama berkembang. Betul, sama-sama mengembangkan diri dimanapun nanti bertugas ya. Sukma di Manggis. Siapakah dia? Ya, tunggu di bulan April ya, soal Binus ya. Udah di spill. Iya kan. Udah di spill sama Budayu tuh di IG kan. Ya, makasih ya. Iya Pak, kasih.